왜냐면 제가 서해숙을 사랑하니까. 배성류는 좋아한대요. 좋아. 성류 씨한테 주는 내 선물이야. 사람 행복해. Alur cerita drama Korea Love Next Door dilanjutkan dari Sohye yang canggung pas ngeliat di dapur ternyata ada Chokyung. Sohye bilang kalau dirinya bakal ditugasin lagi ke Afrika. Lah bukannya kemarin malah disuruh ngundurin diri ya. Chokyung sih bodoh amat gitu kan. Dia lebih mentingin kapan kita mau bilang cerai ke Songhyo. Ini anak lagi asik ikut sarapan di rumah Ryu. Saking akrabnya keluarga Ryu ke Songhyo sampai ikut makan di satu baskom bareng. Selesai sarapan, Songhyo dan Ryu pergi ke balkon buat nyantai. Ryu yang lagi baca resep masakan Prancis lagi kesulitan gara-gara nggak ngerti bahasanya. Untungnya Songhyo masih bisa bahasa Prancis, langsung jelasin bahan-bahan dari menu masakannya. Suara Songhyo yang bikin tenang Ryu jadi ketiduran. Mumpung kosong nggak ada siapa-siapa, Songhyo juga ikutan tidur bareng lah ya bersama Ryu. Beberapa menit kemudian Ryu bangun. Dia terpesona lihat wajah babang tampan Songhyo sampai nyolek-nyolek yang bikin Songhyo jadi bangun. Ryu yang gengsi terciduk lah ya, dia ngoceh-ngoceh nggak jelas yang bikin Songhyo semakin bete. Udah mah kepanasan ditambah lagi gitu kan ocehan Ryu yang gak jelas. Songhyo pun bilang ke Ryu dia bakal pasangin kanopi buat tempat jemurannya. Setelah itu Songhyo pergi keluar dan tiba-tiba si Moom tiba-tiba buka pintu bikin kepala Songhyo kejedot benjol. Moom yang ngerasa bersalah langsung ngasih es batu ke Songhyo. Mereka berdua mulai ngobrol-ngobrol soal Ryu. Lagi asik-asiknya ngobrol, Moom gak sengaja lihat Danho bikin dia malu dan akhirnya milih kabur. 정몸! Songhyo bingung gitu kan kenapa si Moom pas ngeliat Danho malah lari. Songhyo akhirnya ngajak Danho buat ngobrol bareng. Aing kira dua bapak-bapak ini bakal ngobrol seru gitu kan, taunya malah saling canggung cu. Singkat cerita, malam harinya Songhyo yang masih ada di kantor, dia ngeliat tanggal di susu kemasan yang udah habis masa kadaluarsanya, membuat dirinya keingetan sama Ryu. Begitupun dengan Ryu, di HP-nya dia ngeliatin susunya. Maksudnya ya susu itulah ya pokoknya. Ryu yang kangen sama Songhyo, dia mau nelfon tapi malah nggak jadi. Begitupun Songhyo yang tadinya mau ngechat Ryu tapi malah nggak jadi. Duh, kalian gengsi-gengsi ya. Besokan paginya Songhyo lagi rapat sama pekerja atelier buat ngerjain proyek rumah piano yang bisa ngeluarin suara. Memang awalnya ragu gitu kan, tapi Songhyo coba yakinin kalau dirinya bakal berusaha bikin rumah yang bisa ngeluarin suara. Gak lama Songhyo dapat telepon dari Sohye yang ngajak makan malam bersama. Songhyo setuju dan dia mau mesen tempatnya. Sementara itu Ryu di rumahnya lagi latihan masak masakan Prancis. Gengsik dan Nami yang tiba-tiba datang bikin Ryu kaget ketahuan lagi latihan masak. Tapi Nami dan Gengsik akhirnya ngebolehin Ryu buat masak karena mereka berdua nggak mau Ryu stres lagi yang bikin penyakit lambungnya kumat. Sedangkan di lain tempat Danho baru jemput Yondu pulang sekolah. Di perjalanan Yondu cerita kalau dirinya diejek sama teman yang bernama Aaron yang ngejek Yondu anak piatu. Tapi Yondu gak ngejek balik dan milih buat ngediamin aja, soalnya yang Yondu khawatirkan soal ayahnya yang harus cuti setengah hari hanya untuk ngerawat dirinya. Rupanya obrolan mereka itu kedengeran sama Dojae. Dojae nawarin diri jadi perawat Yondu. Mereka pun ikut ke kantor Dojae. Gak lama Moom masuk ke dalam kantor Dojae. Dia kaget banget pas lihat di dalam ada Danho dan Yondu, ditambah lagi Dojae ngajak pergi Yondu ke warung. Moom dan Danho jadi canggung banget bro. Lalu Moom beraniin diri buat minta maaf ke Danho soal ciuman yang gak disengaja. Hubungan canggung mereka perlahan mulai hilang pas Yondu dan Dojae udah balik lagi. Lalu sekarang kita diperlihatkan ke keluarga Songhyo yang makan malam di restoran mahal. Gak lama Sohye bilang kalau dirinya bakal ditugasin lagi ke Afrika. Mendengar itu Songhyo ikut senang dan dia berharap Chokyung ikut juga ke Afrika. Sayangnya Chokyung dan Sohye bakal cerai. Songhyo kaget banget gitu kan dengar ucapan itu. Tapi Songhyo coba buat tutupin rasa sedihnya yang beralasan dirinya punya janji mendadak. Ternyata janji mendadaknya adalah mabuk sendirian. Songhyo keinget masa lalunya saat Chokyung dan Sohye lagi berantem hebat. Rupanya Sohye nyesel udah nikah ditambah lagi punya anak si Songhyo. Obrolan mereka semakin panas dan brutal. Tapi nggak disangka-sangka pas Sohye buka pintu ternyata Songhyo nguping percakapan mereka.
Sang Hyo yang sedih banget, dia milih mabuk-mabukan sampai bikin Ryu yang lagi asik-asiknya belajar resep dapat telepon dari penjaga warung. Rupanya Sang Hyo udah tepar guys. Pemilik warung itu bilang dirinya bingung pas lihat Sang Hyo udah tepar sendirian. Lalu Ryu gotong Sang Hyo buat duduk. Dan gak lama Sang Hyo curahin isi perasaannya yang iring lihat foto keluarga dan keluarga Ryu yang kompak. Memang Sang Hyo kelihatan kaya, tapi foto keluarga aja nggak punya. Bahkan Sang Hyo keceplosan kalau kedua orang tuanya bakal cerai. Singkat cerita, Sang Hyo yang mabuk parah dibawa sama Ryu ke atelier. Gak lama Sang Hyo sadar. Ryu minta Sang Hyo buat ceritain apa yang terjadi. Jangan dipendam sendirian gitu kan. Tapi Sang Hyo milih diem ninggalin Ryu. Keesokan harinya Sohye dan Choi Kyung pulang dari pengadilan ngurus cerai. Cuaca yang tadinya panas terik ketika berubah menjadi hujan. Choi Kyung langsung ngeluarin payung dari tasnya. Momen hujan-hujanan ini mengingatkan Sohye di hari pernikahannya yang sama persis lagi hujan. Banyak orang yang menyangka pernikahan dirinya dan Choi Kyung bakal berakhir bahagia, tapi akhirnya malah naas. Choi Kyung yang keburu-buru langsung pergi buat lanjut kerja. Perasaan hati Sohye sekarang jadi goyang ngeliat perjuangan Choi Kyung rela berkorban. Sekarang kita diperlihatkan Moom yang baru nyampe di pantai. Dia dapat panggilan buat nolongin si gondrong Mehmet yang keselak gurita. Moom dibuat bingung, ternyata yang minta tolongnya banyak banget, gak hanya satu orang. Dia benar-benar nggak tahu harus apa. Dan tiba-tiba Celing, dan Ho si pecinta lumpur datang buat ngebantu Moom. Gak tanggung-tanggung, duda yang satu ini ganti kostum layaknya superhero bertopeng kolor. Mereka berdua pun kerjasama buat nolongin orang-orang. Selesai nolongin orang, dan Ho dan Moom langsung bersilat. Mantap. Lagi enak-enaknya, rupanya itu semua cuman mimpi Moom doang. Moom langsung keluar dari kamar dan ternyata di bawah ada Yondo. Do-jae bilang kalau kita bakal pergi ke suatu tempat yang gak lain pemandian air panas. Sebelum berendam, mereka bertiga harus jalanin ritual leluhur dulu, dan gak lama Do-jae dipanggil sama salah satu temannya. Dari jauh, Yondo ngeliat orang bocah lagi manja-manjaan sama ibunya. Moom langsung bikinin handuk domba buat Yondo. Taunya Yondo sebenarnya iri ngeliat bocah itu punya ibu yang bisa akrab. Moom langsung nenangin Yondo yang tadinya mau nangis berubah jadi senyum lagi. Sedangkan di tempat yang berbeda, Ryu lagi sibuk nyari sesuatu dan nggak sengaja dengar suara Sohye lagi ngobrol sama Nami. Ryu yang kepo langsung ngupingin pembicaraan Sohye yang ngasih make up sebagai ucapan perpisahan. Nami nggak tahu kenapa Sohye bisa buru-buru harus pergi besok tanpa ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sohye yang udah mau pamit pergi dipanggil sama Ryu. Sohye minta ke Ryu buat jagain Sang Hyo selama dirinya pergi ke Afrika. Ryu sebenarnya tahu alasan apa yang lagi terjadi, tapi dia milih diam dan bilang kalau sebenarnya Sang Hyo ngebutuhin kasih sayang dari Sohye. Dari kecil Sang Hyo berusaha buat cari perhatian, tapi Sohye nggak pernah sadar. Lalu malam harinya Sohye nyiduk Sang Hyo yang mau minggat dari rumah. Sohye minta Sang Hyo buat pamitan soalnya besok dirinya harus pergi ke Afrika. Tapi Sang Hyo cuek, milih buat ngediamin Sohye dan pergi. Gak lama dari situ Sohye langsung siap berangkat. Ini heran juga ya, yang tadinya bilangnya besok kok mau berangkat sekarang gitu kan. Keesokan harinya Sang Hyo baru beres mandi. Dia lihat Ryu lagi duduk di meja kerjanya. Rupanya Ryu nunjukin foto masa lalu saat barbekyuan di loteng rumahnya. Di situ Gensik minta Sang Hyo foto bareng kedua orang tuanya buat kenang-kenangan. Kini Sang Hyo punya foto keluarga. Ryu ngajak Sang Hyo buat pergi ke bandara ngeliat ibunya mau terbang. Tapi Sang Hyo sendiri nggak tahu ibunya bakal terbang jam berapa. Gak lama Choi Kyung nelfon Sang Hyo ngasih kabar mengejutkan, yaitu koper punya Sohye ada di kantor polisi. Pak polisi kesusahan nelfon Sohye. Sang Hyo inisiatif berusaha nelfon Sohye, tapi HP Sohye malah ada di dalam koper. Sang Hyo berusaha mencahin kode gembok koper berbagai angka. Pas Choi Kyung coba pecahin angka, ternyata angka itu adalah hari pernikahan Choi Kyung dan Sohye. Choi Kyung langsung nelfon ke wakil perdana menteri buat nanyain keberadaan Sohye. Sayangnya wakil perdana menteri juga nggak tahu, soalnya Sohye kan udah nanda tangan pengunduran dirinya. Wakil perdana menteri itu bilang di hari penandatanganannya Sohye bertingkah laku aneh yang bikin dirinya takut. Informasi itu bikin Choi Kyung kebingungan. Sedangkan anggota grup Lavender lagi asik ngebukain make up dari Sohye. Mereka yang nggak bisa bahasa Inggris dibuat kebingungan. Nami pun berencana buat nanyain ke Ryu cara pakainya. Gak lama dari itu Sang Hyo dan Ryu datang ke kantor Do-jae. Sang Hyo ngasih tahu kalau Sohye hilang entah kemana. Akan tetapi Sohye rupanya pergi ke kuil. Dia inget-inget semua kejadian awal mula terkena penyakit Alzheimer. 세탁기 안에서 얘가 나왔어요. 어머, 아니 방에다가 영어로 된 잡지 놓고 갔더라? 멜글즈? 난 그런 적이 없네. 은퇴? 누가 은퇴한대?
Lalu Sohye yang mau ngambil HP dari tasnya, dia kaget ternyata yang dia masukkan ke dalam tas malah remote TV rumah kalian guys. Jadi kalau ada yang kehilangan remote silahkan hubungin Sohye ya. Dia sendiri pun bingung kenapa bisa tiba-tiba pergi ke kuil. Sohye akhirnya mutusin buat pergi dari kuil. Di perjalanan gara-gara kakinya capek, Sohye jadi kepelitak sampai jatuh ngegelinding ke bawah. Sedangkan Chokyung, Sanghyo dan Ryu baru nyampe ke kuil buat cari Sohye. Sanghyo dapat petunjuk dari seseorang yang ada di kuil kalau Sohye sempat ada di sekitaran kuil ini. Lalu mereka ngelanjutin cari Sohye. Sanghyo langsung sadar kalau Sohye sempat nulisin pesan-pesannya. 남편과 아들을 잊지 않게 해주세요. Petunjuk semakin bertambah saat mereka mau keluar dari kuil. Sanghyo ngelihat sepatu Sohye. Awalnya Chokyung ragu, tapi Sanghyo yakin kalau ini adalah sepatunya Sohye. Mereka pun akhirnya berpencar. Sanghyo dan Ryu nurunin kuil lewat jalur hiking. Sanghyo sempat mau jatuh. Ryu langsung nawarin Sanghyo buat pegang tangannya. Sedangkan Chokyung masih nyariin sambil teriak-teriak dan akhirnya ketemulah sama Sohye lagi tergeletak. Chokyung langsung gercep meluk Sohye yang gak lama sadar dari pingsannya. Mereka sempat berdebat gara-gara Sohye nggak jujur apa yang sebenarnya terjadi. Sohye bilang kalau sebenarnya nggak mau dicuekin, ditelantarin, yang makanya bilang ke Chokyung mau dinas ke Afrika. Padahal mah Chokyung sendiri sayang banget sama Sohye, sering kangen terus dimanapun Sohye berada. Gak lama Sanghyo dan Ryu nemuin keberadaan Sohye. Di sini Sanghyo tiba-tiba jadi nangis ngeluapin semua emosinya. Dari mulai dirinya yang nggak ditanya bagaimana perasaan yang ngadepin orang tua yang cerai, Sanghyo yang dari dulu pengen bisa makan bareng sama Sohye dan Chokyung, tapi mereka selalu sibuk dan itulah kenapa Sanghyo lebih akrab sama Nami. Tapi bagaimanapun juga Sohye tetap ibunya Sanghyo. Walaupun Sanghyo udah dewasa, dirinya masih kejebak di masa umur 7 tahun lalu. Makanya sering kelihatan kekanak-kanakan. Lalu Sohye minta maaf atas kejadian masa lalunya. Dia mengira Sanghyo ngebenci dirinya, tapi ternyata selama ini salah. Jadi guys, itu semua kesalahan komunikasi yang bikin semuanya jadi hancur berantakan ya. Setelah perasaan lebih tenang, mereka semua pulang. Sanghyo dan Ryu ngeliat kemesraan Sohye dan juga Chokyung yang sekian lama mereka perang dingin. Beberapa meter dari rumah Sanghyo, rupanya para anggota geng Lavender lagi pada panik. Begitu ngeliat Sohye ketemu, mereka semua langsung seneng. Sesampainya di rumah, Chokyung ngobatin kakinya Sohye. Dia berencana bawa Sohye ke rumah sakit buat ngecek penyakit Alzheimer dan ronsen kakinya yang terkilir. Lalu Sohye yang udah redang, dia berencana mau mandi tapi kesusahan buat jalan. Chokyung pun langsung nawarin diri buat bantuin Sohye ke kamar mandi, sekalian bikin adek buat Sanghyo. Alamak. Lalu Ryu dan Sanghyo lagi ngobrol dari rumah mereka masing-masing. Sanghyo bilang dirinya bakal pergi ke kota Gangwon selama 2 minggu. Sanghyo juga ngajak Ryu buat ikut, tapi Ryu milih rebahan aja di rumah. Hingga hari-hari berikutnya Sanghyo sibuk sama pekerjaan proyek atelier. Ryu ngerasa dirinya kesepian sampai gabut mau ngapain lagi. Akhirnya Ryu setel rekaman transfer dari Sanghyo. Awalnya Ryu bingung kenapa rekamannya kok mati di tengah jalan. Taunya Sanghyo ngungkapin perasaannya pakai bahasa Prancis. Ryu yang gak ngerti bahasa Prancis, dia punya ide buat translate. Setelah arti perkataan Sanghyo keluar, dirinya langsung baper dan gercep minjem mobil punya Moem, dan Ryu langsung tancap gas menyusul Sanghyo. Sesampainya di Gangwon, Sanghyo kaget melihat Ryu tiba-tiba datang. Rupanya selain gabut dan ngerasa kesepian, Ryu ngungkapin perasaannya ke Sanghyo. Sanghyo berdiri di hadapan Ryu dan kokopan tuh guys, kesukaan kalian sin kokop basah. Malam harinya Sanghyo nggak bisa tidur. Dia pun iseng-iseng chat Ryu yang kebetulan Ryu belum turu. Jadi ya udahlah, daripada dengar suara ngoroknya Myonggu, mendingan Sanghyo ngobrol sama Ryu di luar. Ryu bilang ke Sanghyo kalau dirinya seneng banget sama tempat ini. Sayangnya Ryu hanya bisa sehari doang. Tapi Sanghyo rela ngeberesin kerjaannya lebih cepat demi bisa nemenin Ryu jalan-jalan, bahkan nyewa supir pengganti yang mahalnya selangit demi bisa nempel terus sama Ryu. Buset, Sanghyo sekalinya bucin udah ugal-ugalan aja nih cu. Saking nyamannya Ryu di sebelah Sanghyo, nyender dikit aja si Ryu auto ketiduran cu. Besokan harinya Moem lagi dites wawancara buat jadi paramedis di Antartika. Rupanya Moem dari kecil punya cita-cita jadi superhero. Tapi karena itu tidak memungkinkan, Moem memutusin buat jadi petugas paramedis di Korea. Alasan itu disukai sama para petinggi di sini. Di tempat yang berbeda, Chokyung ngedatengin tempat kerja Sohye buat nemuin Pak Wakil Menteri. Tatapan Chokyung sinis banget sampai kebentak-bentak minta ngejauhin Sohye istrinya yang cantik dan pintar.
그 사람 더 이상 흔들지 말아주세요. 마음만큼은 절대 안 두시. 왜냐면 제가 서해숙을 사랑하니까요. Keributan itu semakin panas. Sohye yang datang dibuat kebingungan sampai akhirnya Pak Wakil Menteri bilang kalau dirinya penyuka sesama jenis. Why are you gay? Perkataan itu bikin Chokyung malu-malu kucing salah sangka. Kejadian itu bikin hubungan Chokyung dan Sohye menjadi lebih harmonis dan mesra dari sebelumnya. Di sisi lain, Dongjin berhasil jadi selebgram dan banyak orang beli produk promosinya. Dongjin berjanji ke Nami kalau dirinya bakal beliin semua apapun yang Nami mau. Tapi Nami menolak karena Nami hanya pengen Dongjin sukses. Padahal faktanya Dongjin baru bisa ngejual 10 paket obat kesehatan yang bikin dia stres gak bisa jual produk. Gak lama Dongjin ditelepon temannya buat ikut pergi ke suatu tempat. Lalu Nami pergi ke kantor Dojae buat gibah. Di sini Dojae tiba-tiba nawarin Nami buat nyuruh Ryu ikutan kencan buta. Gak pakai lama, Nami langsung aja nemuin Ryu buat nerima permintaannya ikut kencan buta. Tapi Ryu nolak, ditambah lagi Songhye juga bantuin nolak ajakan Nami dan gak lama Moom datang. Mereka bertiga pun pergi ke kantor atelier. Moom penasaran apa aja yang dilakuin Songhye dan Ryu pas staycation kemarin. Moom udah ngira yang aneh-aneh tapi Ryu dan Songhye ngelak. Sebenarnya Moom gak peduli juga sih mau staycation duaan juga. Moom lebih penasaran apakah Ryu dan Songhye sekarang udah jadi pacar. Akhirnya mereka berdua ngakuin kalau sekarang udah jadian. Tapi Ryu bingung kenapa bisa terjadi padahal udah lama sahabatan. Lalu Moom ngejelasin kalau dari dulu pas kita masih bocil, setiap Songhye dan Ryu lagi main berduaan sering diejekin. 성류는 좋아한대요. 야 둘이 뭐냐? 둘이 사귀냐? 안 사겨. Berkali-kali diejek sampai akhirnya ejekan itu masuk ke dalam diri kalian. Beres main ke kantor atelier, Moom pun langsung ke rumahnya dan dia sibuk main sama Yendo. Dojae bilang kalau Moom gak mau nikah juga gak apa-apa, asal Moom bawain anak kecil yang lucu kayak Yendo. Soalnya Dojae udah ngebet banget punya cucu. Moom dan Yendo terus main bareng sampai akhirnya dijemput sama Danho. Danho berterima kasih dan berhutang budi ke Moom gara-gara udah nitipin Yendo. Sebagai gantinya, Moom minta Danho ambil cuti dan bertemu besok di depan rumahnya. Scene kembali ke Ryu dan Songhye yang lagi berduaan. Songhye minta ke Ryu kalau hubungan kita harus dikasih tahu ke orang-orang biar gak banyak yang salah paham, terutama orang tua kita. Tapi Ryu masih ragu-ragu, soalnya orang tua kita saling kenal dan bersahabat. Keesokan harinya Ryu yang bangun tidur langsung buka jendela buat manggil-manggil Songhye. Tapi yang nyaut malah Sohye. Sohye bilang kalau Songhye udah berangkat kerja subuh-subuh. Lalu Ryu coba buat telepon Songhye, tapi nyatanya malah Lena yang matiin HP Songhye dan konyolnya malah terciduk. Songhye ngerasa perbuatan Lena nggak sopan. Bukannya minta maaf, Lena malah terus terang kalau dirinya suka sama Songhye. Suka banget malah. Songhye langsung bilang kalau dirinya harus juga perasaan ceweknya yang sudah lama diperjuangin. Songhye pun akhirnya minta maaf gak bisa angkat telepon Ryu dan mengajaknya nonton film ke bioskop. Scene diperlihatkan kepada Moom yang mau jalan-jalan sama Danho dan juga Yendo. Nggak pakai basa-basi, Moom minta Danho buat bawain semua barang di belakangnya. Rupanya mereka bertiga mau pergi camping. Di sini Moom lihai ngebuka tenda. Danho jago memasak daging panggang. Mereka menikmati healing-healing tipis. Moom dan Danho saling curi-curi pandang. Malam harinya Ryu datang ke tempat bioskop yang dimaksud Songhye. Harusnya menyapa ceweknya dulu gitu, tapi Songhye malah sibuk sama kerjaannya sampai nyuekin Ryu. Bahkan pas nonton film, pasangan lain malah pada hanya pasangan Songhye dan Ryu doang gitu kan yang gak Scene diperlihatkan kepada Moom dan Danho lagi nikmatin senja. Moom gak pakai basa-basi langsung ngasih kode minta dinikahin sama Danho. Soalnya Moom sekarang udah sayang banget sama Yondo yang udah dianggap sebagai anaknya sendiri. Mendengar ajakan itu, Danho langsung nolak mentah-mentah. Dia bahkan berencana ngejauhin Moom dari Yondo. Penolakan itu bikin perasaan Moom hancur mau nangis. Keesokan harinya, Sohye dan Choi Kyung lagi periksa kesehatannya Sohye. Dokter agak kaget pas lihat hasil ronsen, ternyata Sohye ada penyakit Alzheimer. Begitupun Sohye dan juga Choi Kyung sama-sama kaget. Mereka bingung kenapa Sohye bisa kena penyakit itu. Tapi Pak Dokter malah nutup-nutupi, bilangnya si Sohye cepet lupa gara-gara belakangan ini lagi shock. Beres dari ruangan dokter, Choi Kyung langsung nangis kejar. Dia selama ini ketakutan dilupain gara-gara ngeliat tingkah Sohye yang semakin hari berubah. Sohye bilang dirinya gak bakal ngelupain Choi Kyung dan berusaha nenangin Choi Kyung yang nangis di koridor rumah sakit. Scene diperlihatkan kembali ke Ryu yang sedang les masak daging. Sepulang les, Ryu nelfon
telepon Song Hyo buat bawain masakannya. Sayangnya Song Hyo hanya bisa ketemu pas malam. Malam hari pun tiba. Ryu datang ke kantor atelier. Dirinya kaget pas lihat ternyata anggota atelier dan Tae Hui duduk di sebelah Song Hyo. Kalau udah gini mau nggak mau masakan buat Song Hyo malah jadi disuguhin buat yang lain. Hubungan asmara Song Hyo dan Ryu belum pada tahu. Minggu langsung ngejelasin ke Ryu kalau Tae Hui dan Song Hyo baru beres diwawancara dari hasil kolaborasi kerja. Gara-gara Song Hyo nggak ngasih tahu, Ryu pun akhirnya bete milih menyendiri di ruangan kerja Song Hyo. Bukannya nenangin Ryu yang lagi bete atau ngasih kejelasan yang benar, Song Hyo malah nyalin Ryu yang terlalu cemburuan. Ryu akhirnya milih buat pulang ke rumahnya. Woi bang, cewek kalau lagi ngambak tuh ditenangin, dikejar atau gimana gitu ya, bukan didiemin. Keesokan harinya pas Song Hyo mau pergi kerja, dia heran kenapa Sohye bawa tas yang segede gaban. Sohye bilang mau pergi healing sama Chokyung dan orang tuanya Ryu. Chokyung datang ngebawain obat-obatan buat kaki Sohye yang masih terkilir. Song Hyo baru tahu ternyata Chokyung orangnya romantis. Begitupun di rumah Ryu, Nami dan Gengsik sama-sama hektik buat siap-siap pergi. Ryu yang lagi nonton Ruang Anonim auto ngerasa keganggu dong ya. Ditambah lagi dong Jin juga ikut-ikutan mau pergi. Ryu jadinya sendirian deh di rumah. Beberapa menit kemudian Gengsik dan Nami berangkat. Nami iri ngeliat kebucinan Sohye dan Chokyung, tapi Gengsik malah cuek kayak bebek. Sampainya di tempat wisata, lagi-lagi Nami dibuat iri sama Sohye yang dibucinin. Nami berusaha buat cari perhatian ke Gengsik, tapi Gengsik malah nawarin gorengan. Mereka berempat pun foto-foto bareng di monumen. Peralatan foto yang proper dan Chokyung yang jago ngefoto bikin Nami iri. Sementara itu di tempat yang berbeda, Ryu lagi jalan bareng Moem. Ryu ngerasa aneh sama HP-nya yang gak dapat notis dari Song Hyo. Ryu pun akhirnya curhat ke Moem kalau dirinya cemburu pas lihat Song Hyo akrab sama Tae Hui. Walaupun Ryu tahu semua kisah cintanya, tapi tetap aja Song Hyo gak mau ngejelasin alasannya nerima kerjasama bareng Tae Hui. Kali ini Moem ada di pihak Song Hyo karena menurut Moem kerjasama itu wajar asal gak pakai perasaan. Ryu juga bingung harus bagaimana. Dia sendiri gak bisa ngendaliin perasaannya. Singkat cerita, selesai curhat bareng Ryu, Moem sadar kalau dirinya juga sama gak bisa ngontrol perasaannya ke Danho. Dia pun pergi ke warung buat beli es cake. Moem kaget ternyata di dalam warung ada Danho. Moem pun ngejelasin kalau dirinya cinta banget sama Danho dan yang bisa ngendaliin perasaannya hanya dirinya sendiri. Scene berganti ke Nami dan Sohye yang lagi curhat. Mereka berdua sama-sama mengkhawatirkan anaknya yang punya trust issue. Mereka punya rencana buat ngejodohin Ryu dan juga Song Hyo. Scene diperlihatkan kepada Song Hyo yang lagi kerja. Tiba-tiba Danho datang ke ruangannya. Maksud Danho datangin Song Hyo buat ikut wawancara pekerja bangunannya atelier. Lalu Danho nanyain kelanjutan cerita dari perasaannya ke Ryu. Song Hyo ngasih tahu kalau teman yang dimaksudnya itu udah jadian. Danho pun langsung ngucapin selamat. Singkat cerita, Danho dipanggil sama Myunggu buat ngasih kado cangkir fresco dari Tae Hui. Walaupun hadiah Song Hyo lebih kecil, ternyata di dalamnya ada ucapan dari Tae Hui untuk hubungan Song Hyo dan juga Ryu. 성유 씨한테 주는 내 선물이야. 사람 행복해. Sedangkan Ryu yang lagi di kamar, dia ngerasa gabut lalu milih jalan-jalan di komplek. Ryu nggak sengaja lihat Song Hyo yang lagi ngasih makan kucing liar. Mereka berdua pun duduk bareng buat ngobrol. Ternyata motivasi Song Hyo bikin rumah kucing dari Ryu yang peduli sama kucing liar. Beres ngasih makan kucing, sekarang giliran Ryu dan Song Hyo lah yang makan malam. Berhubung orang tua mereka lagi pada pergi, jadi makannya cuma berdua doang di rumah Ryu. Pas lagi makan, Ryu minta maaf ke Song Hyo atas perilaku cemburu yang kekanak-kanakan. Begitupun dengan Song Hyo juga yang nggak tahu batasan soal hubungan dengan Tae Hui. Mereka berdua lanjut makan sampai akhirnya Ryu ngajak baca komik bareng. Sebelum baca komik, Ryu jelasin perasaannya yang dibuat bingung sama Song Hyo yang kadang-kadang perhatian dan juga kadang-kadang cuek. Song Hyo bilang sebenarnya dia masih gugup. Sekian lama nungguin Ryu tapi pas udah didapetin malah gugup. Ternyata diam-diam Song Hyo merhatiin Ryu modus-modus pegang tangan Ryu di bioskop. Akhirnya Ryu paham dan Song Hyo ngajak turun ke lantai bawah baca komik. Ryu langsung nolak. Dia pengen baca komik di kamarnya, tapi Song Hyo berusaha menghindar. Dia takut gak bisa ngontrol otong gitu kan dan pikiran kotornya. Tapi siapa sangka ternyata Ryu gak masalah kalau Song Hyo otongnya ngacengan. Ngakak kencang maksudnya, berpikiran dan bertindak kotor juga gak masalah gitu kan. Gak pakai lama, tiba-tiba bersambung Mamang.